Oke, selamat sore, siang semuanya. Hari ini kita akan lanjut belajar materi deep learning. Saya izin share screen dan matikan kamera untuk bisa maximize materi ya. Screen saya udah terlihat? Sudah, Pak. Oke. So, hari ini kita akan masuk ke recurrent neural network. Kita akan meninggalkan convolution neural network. Sebelum kita meninggalkan convolution neural network, sebaiknya kalian refresh kembali ya. Jadi awalnya kita belajar MLP, multilayer perceptron, bisa disummarize pelajaran itu dengan deeper playground. Kalau kalian agak parsial atau ada yang lupa-lupa tentang konsep multilayer perceptron, selalu lihat ke sini ya, supaya memori kalian dari course sebelumnya itu bangkit kembali dan kalian bisa prompting dengan baik untuk membuat multilayer perceptron. Ya, di sini lengkap, ada regularization seperti dropout, ada teknik-teknik momentum ya. Regularization-nya tidak fix, tapi bisa pakai regularization rate. Dan kalian bisa belajar dari sini, try untuk prompting, bikin code-nya di Python, ya. Kalau kalian lebih senang bahasa lain, seperti C++ atau Rust, mungkin di akhir perkuliahan ini, saya berharap kita udah punya buku Deep Learning via Rust. Rust adalah bahasa pemrograman yang saat ini lagi disiapkan untuk menggantikan banyak software yang dibuild pakai C++. Oke? Understanding kalian penting di MLP untuk bisa prompting dan mendapatkan code yang berkualitas dengan bantuan generatif AI kayak ChatGPT maupun Gemini. Oke? Kita juga udah belajar basic convolution neural network. Itu bisa disummarize dengan CNN Explorer. Jadi kalian bisa masuk ke poloclub.cnn Explorer. Konsep-konsep yang penting dipelajarin di sini adalah sebelum masuk ke MLP, ada layer convolution yang sering kita sebut CNN, yang arsitekturnya banyak sekali, mulai dari LINET, AlexNet, VGGNet, ya, sampai ke DenseNet, ResNet, dan YOLO yang saat ini dipakai di industri. Convolution layer di sini berfungsi untuk menyiapkan fitur yang paling penting atau paling matter untuk masuk ke MLP yang sering disebut di dalam CNN sebagai dense layer atau fully connected layer. Di CNN kalian harus benar-benar paham operation-operationnya dan cara membaca operation tersebut seperti convolution, max pooling, dan lain-lain. Oke? Saya harap kalian sudah berhasil mereproduksi beberapa model. Saya serahkan ke kalian untuk belajar lebih lanjut. Oke, next hari ini kita akan masuk ke recurrent neural nets. Ya. Recurrent neural network ini berbeda dengan convolution neural network. Kalau convolution neural network bekerja untuk image, di mana pola di dalam image tersebut, pola datanya, itu adalah spasial. Tapi convolution neural net tidak baik digunakan untuk pola-pola sekuensial. Misalnya untuk NLP, kayak teks. Ya. Kalau misalnya kalian lihat teks di buku kita, D2L, misalnya teksnya ini, ya, satu paragraf saya highlight di situ, maka arti dari paragraf tersebut itu sesuai urutan kata-kata yang menyusun. Kalau kata-katanya saya ubah urutannya, maka artinya berubah. Artinya pola di dalam
data paragraf ini itu ditentukan dari urutan atau susunan kata-kata. Anggap setiap kata di sini kayak up, until, now, we, have, focus, primary. Anggap ini adalah vektor atau numerik. Maka susunan dari numerik-numerik ini itu yang memberi arti pada paragraf ini. Oke, kalau kita pakai convolution neural network di situ, maka convolution neural network fail untuk mengambil pola sekuensial. Problem ini udah kita ketahui sejak lama, dan jawabannya sebenarnya recurrent neural network. Bahwa untuk sequential patterns, ya, pola yang dibentuk oleh sequence, itu lebih tepat menggunakan recurrent neural net. So, apa itu recurrent neural nets? Oke, coba lihat gambar di sini. Ada input, bayangkan MLP. Kalau saya masukin input ke dalam hidden layer MLP, maka dia akan keluarin output layer, kalau dia classification atau regresi, tergantung penggunaannya. Kalau di MLP, input dan outputnya itu satu arah. Bagaimana seandainya output dari neural network, bayangkan MLP, itu juga masuk ke dalam MLP berikutnya. Jadi input satu masuk ke hidden layer 1, tapi ada juga yang keluar dari hidden layer 1 masuk ke hidden layer 2. Oke? Jadi inputnya juga ada indeksnya, input 1, input 2, input 3. Bayangkan input 1 itu kata pertama dalam paragraf yang di atas. Input 2 itu kata kedua. Input ketiga itu kata keempat, dan seterusnya. Maka outputnya itu juga ada indeksnya. Output 1, output 2, output 3. Seandainya saya pengen translate paragraf ini menjadi bahasa Korea atau bahasa Inggris, ya, maka saya masukkan input 1 kata-kata itu, input 2 dan seterusnya dalam paragraf itu, dan saya berharap keluar kata-kata output 1, output 2 dalam bahasa Korea. Problem itu kita sebut machine translation. Oke? So, machine translation saat ini, interestingly, kalau kalian paste ini, code-nya ini, terus kalian coba masuk ke ChatGPT, bilang translate this into Korean language, ternyata ChatGPT sudah memiliki kemampuan translasi. Ya, kita akan belajar tentang bagaimana membuat GPT setelah kita mempelajari attention dan transformer. Recurrent neural net yang dipelajari di chapter 9 ini kita pakai zaman dulu, ya, nggak dulu-dulu amat. Seingat saya di Samsung 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, recurrent neural net masih dipakai untuk menebak huruf apa yang kalian ketik di keyboard, ya, di keyboard di mobile phone. So, sekarang recurrent neural nets, terutama untuk NLP task seperti machine translation, itu sudah tergantikan oleh transformer dan large language model. Hari ini kita akan kilas balik, zaman dulu kita menyelesaikan problem machine translation itu dengan recurrent neural net seperti ini. Oke, chapter 9 ini akan bercerita banyak soal sequence. Anggap kalian punya sequence X, ini vektor, ya, ada indeksnya, 1 sampai T, jadi panjangnya T, ya. Ada pola di dalam sequence ini, dan kalian pengen ekstrak pola tersebut. Oke? Bagaimana caranya kalian mengekstrak pola tersebut di dalam teks? Oke, sekarang kalian bisa buka Poloclap. Dodrio. Sebenarnya ini tools yang nanti kita akan pelajarin waktu kita mempelajari attention, ya. Tapi saya pengen liatin pola di dalam paragraf. Jadi saya pengen kalian open ini. Oke, sekarang saya kasih kalian korpus. Kalian buka current sentence, korpus, ya.
Ini adalah problem sentiment analysis. Jadi saya kasih kata-kata gini, dan setiap kalimat di sini adalah satu titik di dalam embedding, vektor embedding. Kenapa dia bisa bikin satu titik dalam dua dimensi? Pasti dia perform dimensionality reduction ke dalam dua dimensi. Karena korpus di sini, sentence atau kata-kata ini, kalau misalnya satu kata itu adalah satu vektor numerik, ya, satu kalimat ini, maka ini banyak vektor dan dimensinya lumayan, ya. So, anggap saya visualisasikan embeddingnya ke dalam dua dimensi, maka ada beberapa yang positif, ada yang negatif sentimen. Oke? Okay? So, bagaimana caranya AI tahu bahwa Maaf, Pak. Halo? Saya screen-nya tidak muncul ya, Pak. Masih di D2L. Oke, bentar. Saya coba ya. Kok masih di 2L ya? Oke. Kalau sekarang gimana? Sudah, Oke, sudah, Pak. sudah di Dodrio? Ya. So, anggap setiap kalimat di sini atau sentence di sini satu titik di embedding vector. Bagaimana kita bisa pakai AI untuk bilang ini positif sentimen, negatif sentimen? Padahal sentimennya tersebut itu berdasarkan susunan kata-kata di dalam kalimat. Oke? Ternyata pola di dalam kalimat itu sangat kompleks. Dari sentence-sentence di korpus tadi, ya, kalian bisa lihat dari sisi silency view, ya. Silency view ini biasanya bisa dilihat dari syntactic relationship, sintaksnya, ya. Oke, kita bisa lihat comparison-nya, ya. Silency view salah satu yang untuk melihat bahwa ini kata-kata mana yang silency score-nya tinggi, kita scoring setiap kata, yang mana yang penting, itu silency, ya. Yang paling dark itu misalnya complicated. Kalau udah muncul kata complicated, negatif gitu ya. So, let's say saya lihat dari sisi dependency view bahwa kata-kata itu has a itu pasti ada objeknya setelahnya. Jadi digambarkan, lihat ada kayak dependensi di sini, ya. Terus kalau kita bisa juga lihat dari dependency tree bahwa has itu kalau saya gambarkan dalam tree gini, ternyata pola di dalam teks itu sulit sekali untuk di-capture sampai akhirnya kita ketemu yang namanya attention, ya. Nanti kita akan balik ke Dodrio ini untuk attention. Untuk saat ini saya cuma pengen tunjukkan bahwa dalam satu korpus dengan contoh kalimat seperti ini, untuk melihat pola sekuensial di dalamnya, kita bisa lihat pola yang sangat kompleks, ya. Baik dari sisi silency, list maupun tree. Bagaimana machine learning atau neural network bisa mengcapture pola tersebut? Kalau convolution neural net udah jelas fail. Oke? Okay? So problem ini dipelajari sejak lama, ya. Jadi recurrent neural network itu mungkin kalian belum lahir, orang udah belajar tentang recurrent neural network karena umurnya sama, mungkin sekitar waktu kita bikin MLP, ya. MLP itu di start dari Minsky sekitar tahun 1950-an, orang udah melihat NLP harusnya pakai recurrent neural nets. Tapi bagaimana mereka bikinnya, ya? Mereka bikinnya itu pakai MLP, ya. Jadi seperti di gambar yang tadi sebelumnya saya show. Jadi misalnya dia mau bikin sentimen analisis, maka inputnya ini dimasukin kalimat tadi, ya. Misalnya satu paragraf. Outputnya kalau sentimen cuma ada dua, positif atau negatif. Jadi nggak ada output 3, 4, 5 sampai T. Jadi outputnya cuma dua, mungkin di ujung sebelah kanannya. Problemnya input 1, input 2 sampai T, nilai T-nya ini kalau kita bikin begini model networknya, nilai T-nya ini harus fix. Kalau paragrafnya lebih pendek, maka banyak yang kita put 000 ya.
sebagai vektornya karena nggak terisi nilai T-nya. Misalnya paragrafnya yang ini lebih panjang. Waktu saya masukin ke input, ya dia capai ke T, tapi ada yang lebih kecil dari T. Oke? Setelah itu kita bisa lakukan sentiment analysis. Kalian bisa bikin seperti ini, pakai ChatGPT, ya, misalnya bikin synthetic data untuk sentiment analysis, bikin recurrent neural network, pakai MLP dengan 2 output, positif dan negatif, train MLP-nya untuk dapat hidden layer parameters, ya. Nanti kalian bisa praktis itu ya. Tapi itu dari kita tinggalkan saat ini karena sudah ada modern recurrent neural nets yang akan kita pelajari minggu depan yaitu LSTM dan juga GRU ya. Oke. Saya lanjutkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian masih ikut ya. Oke, di sini ada code-code ya. Kalian bisa reproduce ya code-code ini nanti. Ada yang pakai PyTorch dan lain-lain. Ada yang pakai MNext. Ini cuman beda framework. Supaya kalian tidak pusing dengan framework, pilih PyTorch aja ya. Dan semua code yang kalian lihat, kalian bisa prompt harusnya. Jadi jangan pernah menghafal code, nggak ada gunanya. Kalian harus paham dan punya common sense sehingga bisa mereproduksi code. So, coba kita lihat data time series. Misalnya ini adalah indeks 100 di financial market, ya. Kalau kalian lihat di sini, polanya ini sekuensial. Karena ada perulangan, ya, ada peak yang berulang trennya. Jadi ada cyclical trend, tapi juga ada kenaikan, ya. So, kalau saya pakai convolution neural nets di sini, untuk pola seperti ini biasanya tidak bagus hasilnya. Kalau misalnya kita pakai untuk data-data di stock market gitu ya. Tapi kita bisa pakai yang namanya teknik autoregressive sebelum adanya neural network. Orang banyak pakai autoregressive ya. Jadi dia dengan autoregressive model dia bilang bahwa probability data yang berikutnya terhadap data sebelumnya ya itu terbentuk seperti sequence. Bahwa data berikutnya itu tidak bergantung terlalu banyak sequence ke belakang. Ya. Oke. Ini penjabaran matematiknya dan kalau kalian pernah dengar Markov model, Markov itu bilang simple bahwa the future atau data berikutnya is independent, ya tidak bergantung terlalu banyak data ke belakang. Dalam bahasa Inggris mungkin disebut the future is independent of past given present. Oke? Itu yang kita sebut Markov property atau Markov model. Bahwa kalau saya punya sequence, kalau saya ada di sequence pada indeks I, sequence berikutnya tidak bergantung terlalu banyak, misalnya I-10, I-20, dia cuma bergantung pada kondisi I dan kondisi I-1 misalnya. Oke? Jadi nggak panjang ke belakang. Oke, so dalam bahasa matematiknya itu biasa kita sebut Markov property. Nah sekarang kalau saya pakai kondisi itu, saya desain misalnya satu model latent autoregressive model, jadi saya kasih input dalam bentuk sequence, hidden state-nya saya implement pakai multilayer perceptron, dan output-nya saya pakai ya vektor, ya kita bisa bikin autoregressive model untuk time series menggunakan MLP. Oke? So sequence model tadi saya udah cerita sedikit tentang Markov, ya. So sequence model saya anggap suatu vektor yang ada indeksnya, sequence X misalnya. Kalau saya bilang bahwa probability the next elemen di dalam sequence itu sebagai join probability P, maka kalau X-nya ada 1 sampai T, kira-kira seperti persamaan 913 ini persamaan. Ini tentu saja kompleks persamaan ini ya, sampai kalau kita adopsi Markov model. Markov model bilang itu jangan terlalu panjang ke belakang dependensinya. Tadi saya sebut the future is independent of past given history atau past given present ya. So jadi kalau Markov kalian pengen ngerti,
bahwa future-nya itu secara conditionally independent atau bebas terhadap past atau history yang terlalu panjang. Ya, oke, kalau ditulis dalam matematikanya seperti ini. Banyak model-model machine learning itu berasumsi pakai Markov condition ini. Ya, karena kalau dia tidak menggunakan Markov, maka agak sulit kita mencari pola yang di dalam histori yang terlalu ke belakang. Saya nggak akan bahas terlalu panjang soal ini, tapi nanti coba kalian baca satu-satu. Ingat, baca itu tidak tergantikan, ya. Jadi di chapter 9 ini kalian kalau mau ngerti MLP, sebaiknya kalau mau belajar AI, language model, mulai dari chapter 9 ini hati-hati dengan pemahaman kalian, ya. So, ini contoh, misalnya dia bikin time series analysis pakai autoregressive model dengan menerapkan bahwa data berikutnya future is independent of past given present. Oke. So next di chapter ini juga diajarin gimana mengconvert teks menjadi vektor. Ingat, yang masuk ke neural network itu nggak mungkin teks. Neural network itu inputnya numerik, bentuknya vektor, ya. So, proses mengconvert teks menjadi sequence data dalam bentuk vektor itu biasanya kita sebut embedding atau vector embedding. Saat ini udah banyak teknologi ya untuk embedding, bahkan ada database untuk vektor di saat kalian bekerja dengan large language model. Gimana caranya kita convert teks menjadi sequence data? Ya kita baca, tapi tentu saja setelah kita baca teks-teks tersebut, kita harus bisa melakukan tokenization. Contoh paling simple tokenization, misalnya setiap atomic unit dari teks kita jadikan number, ya. Misalnya ada 256 ASCII karakter, masing-masing kita kasih angka 0 sampai 256 atau 1 sampai 256. Problemnya kalau kalimat, kata itu kan kumpulan karakter, kalimat itu adalah kumpulan kata. Kalau kita cuma tokenization, agak sulit kita menghasilkan satu paragraf, itu satu vektor yang unik. Ya. Belum lagi kalau kita pikir dia punya vocabulary, ya, dan lain-lain. So, saat ini sudah banyak tokenization dan embedding library, supaya even korpus yang besar, kita bisa masukkan menjadi vektor. Ya. Kalian butuh baca ini supaya kalian ngerti ceritanya dari awal, bagaimana convert text menjadi token atau vektor. Next. Kemampuan dasar dari language model itu adalah menebak kata berikutnya. Ya. Saya kasih analogi supaya kalian paham waktu baca paper ini. Ini tim dari satu universitas itu sering banget bikin animasi seperti ini untuk membantu pemahaman, ya. Polo Club namanya. Mungkin kalian nanti coba cek, ini tim dari Georgia Tech University atau Institute, ya. Oke. So tadi saya sebut kemampuan dasar language model adalah given text, ya. Kalau saya anggap saya tidak tahu yang warna biru kata create di sini, maka dia bisa tebak the next word, ya. Misalnya saya cuma ngasih dia data visualization empower user to titik. Dia akan tebak bahwa itu to create. Oke, berdasarkan data atau example yang dia punya atau korpus yang dia punya. Atau misalnya artificial intelligence is transforming the human. Human-nya misalnya saya kasih ganti jadi titik-titik, maka dia akan nebak dengan probabilitas 1,43%. So, language model ini adalah kalau saya kasih kalian sequence of text, panjangnya T besar, ya, maka language model itu P mengestimate join probability dari semua sequence.
Saya ulangi, misalnya ada data teks X1, X2, X3, X-nya itu kata dan sebanyak T, maka language model itu adalah probability of the whole sequence, ya. Nah, kalau saya punya probability of the whole sequence, artinya saya tahu kalau misalnya saya kasih missing word, dia bisa tebak karena saya punya probability-nya, saya bisa hitung probability. Jadi kalian bayangkan bahwa kalau saya kasih kalian teks, ya, korpus, kalian bisa hitung P-nya. Misalnya, saya kasih kalian buku, tebalnya 1000 halaman, anggap itu korpus, ya. Kalau saya kasih kalian satu kalimat yang kata-katanya saya ganti dengan titik-titik-titik, kata-kata yang missing, maka hitungan P kalian itu harus bisa menebak kata yang missing itu apa. Oke? Itu yang kita sebut language model. Itu yang dipakai oleh ChatGPT. Tentu saja dengan bentuk yang jauh lebih kompleks, ya. Language modelnya udah disebut large language model karena memang raksasa bentuknya. Tapi at very basic level, yang disebut language model itu adalah probability engine atau joint probability dari the whole sequence di dalam korpus yang kita punya. Nanti kalian bisa latihan sama JC gimana bikin language model yang sederhana pakai recurrent neural nets, ya. Yang sederhana pula ya pakai MLP misalnya. Kalian bisa coba-coba aja bahwa kasih korpus, coba tebak kalau saya kasih hilang satu kata, dia bisa tebak, ya. Oke, so bagaimana kita belajar language model? Again, kita harus apply probability rule. Kalau saya bilang the whole sequence, maka ini persamaan 932 ini menjelaskan bahwa P, join probability, sama dengan sumasi perkalian ini ya, dari semua. Oke, again ini panjang sekali ya. Nggak mungkin kita compute 932. Maka kita harus apply Markov property. Ya, Markov bilang the next sequence tidak bergantung terlalu panjang ke belakang. Ya, so misalnya pada posisi xt, maka xt plus 1, probability xt plus 1 given xt-nya sampai x1-nya sekian, itu cuma bergantung pada xt. Ya, itu yang saya sebut Markov property. Tapi bagaimana kalau dia tergantung juga dengan xt-2 atau xt-3? Itu kita sebut unigram, bigram, dan trigram. Ya. Bagaimana kita bikin korpusnya? Dia hitung pakai frequent words persamaan 3935, bahwa probability deep learning ini dia hitung dari, kalau pakai n-gram ya, dari jumlah counting deep sama learning dibagi jumlah counting deep. Setelah itu ada teknik smoothing untuk menghitung unigram dan lain-lain. Dan ada measure yang disebut perplexity. Ini harus kalian baca berulang-ulang karena perplexity ini banyak sekali dipakai untuk language model pada saat kalian belajar NLP ya, untuk bikin language model. So language model yang bagus itu mampu memprediksi dengan high akurasi token apa atau kata apa yang berikutnya atau yang missing, ya. Misalnya saya bilang it is raining, ya. Masukin ke language model, mungkin dia tebak raining outside, raining banana tree, raining bla 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 dan lain-lain, ya. Dari quality dari language model itu diukur berdasarkan suatu metrik yang kita sebut perplexity. Apa itu definisi dari perplexity? Sebenarnya datang dari information theory. Jadi secara information theory, dia define bentuk entropi. Entropi di sini mungkin terinspirasi dari fisika. Di fisika itu entropi adalah derajat ketidakteraturan atom ya atau objek gitu kan. Tapi ini tidak ada hubungannya sih sebenarnya sama physics entropi, tapi ini information theory bahwa derajat chaotic atau chaosnya penyusunan kata-kata. Oke, so for historical reason di NLP mereka instead of bilang cross entropy dari information theory, orang makin bingung kan. So let's pick a word, kita sebut perplexity, ya.
Kalau entropi di 937, perplexity dikasih eksponensial. E pangkat entropi. Gimana coba jelasin itu ke orang awam ya. Jadi makanya sebut aja itu perplexity. Oke? Jadi quality dari language model bisa kita ukur dari nilai perplexity-nya. Ya. Kalau dari cross entropi, makin tinggi entropi, itu kan makin tidak teratur kata-katanya ya, makin tidak ini. Jadi kalau dia, begitupun dengan perplexity. Oke? Next, partitioning sequence. Ya, biasanya sequence-nya itu dipartisi pendek-pendek, kecil-kecil, nanti kalian coba baca di sini. Yang penting adalah di 93 ini konsep mengenai language model. Selanjutnya implementasi, ya. Coba kalian bikin language model sendiri nanti pakai recurrent neural net sama JC dengan bantuan JC. Nggak usah canggih-canggih pakai NLP, bikin korpus juga nggak usah panjang-panjang, tapi coba kalian make sure bahwa kalian bisa implement neural network, recurrent neural network menggunakan NLP, ya, dengan hidden state, recurrent bentuknya recurrent kayak begini. Coba lihat figur 941, ya. Oke. Jadi dari input teks masuk ke MLP yang warna C di situ ada warna biru, itu adalah fully connected layer. Fully connected layer itu adalah MLP dengan activation. Kalian bisa tentuin misalnya activationnya pakai ReLU, sigmoid atau Tanha. Oke, intinya kayak gini recurrent neural net yang bikin. Bisa juga instead of pakai korpus kata dan kalimat, kalian bikin karakter level language model pakai RNN. Exercise ini penting untuk kalian bikin language model yang sederhana, ya. Nah, coba kalian lihat di sini. Waktu kalian belajar MLP, kalian tahu bahwa untuk mencari nilai parameter W dari fully connected layer, kita butuh backpropagation. Jadi bagaimana caranya kita perform backpropagation? Kalau di sini ada notion of time. Anggaplah indeks dari token ini kita sebut T, time, ya. Gimana perform backpropagation? Through time. Ini konsep yang penting bahwa RNN, Recurrent Neural Net, itu bisa untuk menghitung gradien dari error atau loss terhadap perubahan kecil di parameter neural network pakai backpropagation through time. Harusnya kalian udah pernah belajar ini kalau kalian di S1, ini diajarin di komputasi intelijensia untuk waktu neural network. Backpropagation through time, ini kayak varian backpropagation di mana di dalam chain rule-nya kita kasih aspek waktu. Waktu kita perform partial differential equation menyelesaikan perhitungan gradien. Ya. Anggap loss dari neural network-nya L, di saat kita mau mencari delta L terhadap W atau parameter neural network, kita harus hitung chain rule ini. Ya. Nanti dikasih aspek time, jadi ternyata backpropagation masih bisa bekerja walaupun dengan sequence model. Nah, itu yang kita sebut backpropagation through time. Jangan dihafalin matematiknya, kalian cuma butuh tahu esensinya. Kalau kalian lupa, kalian bisa minta di chat GPT, misalnya kalian udah paham tentang backpropagation, ya, kalian bisa bilang assuming I understand backpropagation, backprop algorithm to compute gradient in MLP, ya. Let's say kalian udah benar-benar paham soal konsep ini ya. So assume I understand backpropagation algorithm to compute gradient in NLP model. Okay? Now saya bilang explain to me backpropagation. Backprop through time in detail for RNN. Okay? Use robust mathematic explanation as well as intuition. Okay?
So intuisi saya, misalnya saya as a guru kalian atau mentor kalian, backpropagation itu sebenarnya dynamic programming teknik untuk menghitung gradient loss terhadap parameter neural network, oke, atau W. Jadi untuk menghitung delta E terhadap W. Kalau inputnya adalah sequence, anggap notion of time itu adalah indeks dari sequence tersebut. Maka waktu dia perform menghitung partial differential equation dari setiap elemen di neural network menggunakan chain rule, kita harus tambahin aspek time, ya. Ternyata backpropagation, which is esensi dari backpropagation itu adalah kayak ada signal yang dikirim ke belakang dalam neural network waktu dia menghitung gradient, maka ternyata signal tersebut juga ada di dalam RNN, ya. Ini very interesting karena di MLP backpropagation-nya bekerja, di CNN backpropagation-nya bekerja, di RNN juga backpropagation-nya bekerja. Pertanyaan terbesar kita mungkin, apakah otak kita bekerja misalnya, assuming otak kita neuron-neuronnya kayak MLP, apakah otak kita bekerja dengan backpropagation? Jawabannya tidak, ya. Jadi ini cuma mathematical model. Oke? So saya tanya pertanyaan itu, assuming saya udah ngerti, nah dia jelasin tuh. Dia kasih intuisinya, dia kasih matematiknya. So waktu kalian belajar, jangan pernah menghafal matematik, jangan pernah menghafal code, tapi pakai matematik sebagai language, dan minta code-nya di ChatGPT menggunakan kalian punya common sense. Kalian ada di masa berbeda dengan saya di saat belajar BPTT ini harus nurunin partial differential equation. Kalian ada di masa AI, ya, yang kalian bisa minta any math penjelasan matematik dan code dengan ChatGPT. Tapi at the same time, kalian tidak boleh meninggalkan common sense, karena kalau saya kasih hasil ini ke orang yang tidak mengerti, jadi juga tidak bisa ngapa-ngapain dengan penjelasan ini. Oke? Oke. Kita lanjutkan. So, konsep yang penting di chapter 9 ini adalah sequence, bagaimana convert data teks menjadi vektor, ya, of the sequence data dengan teknik-teknik tokenization. Apa itu language model? Language model adalah probability the whole sequence, oke? Agar bisa dihitung probability-nya kita pakai Markov assumption, oke? Bahwa kata berikutnya probability-nya tidak bergantung terhadap terlalu panjang historical. Setelah itu kalian harus mampu bikin language model pakai recurrent neural network, bikin dari stretch atau pakai framework, terserah aja. Nanti JC akan bantu bikin code-nya, ya. Dan nanti kalian waktu udah jalanin code-nya training, kalian punya language model, kalian akan lihat satu kelemahan dari RNN. Dia itu bisa terjadi, bisa explode, ya, gradiennya. Jadi ada banyak problem, ya, vanishing gradient, oke, errornya jadi exploding, ya. Problem itu terlihat di RNN dan itu solve di LSTM dan GRU, ya. Cuman karena waktu, ya, kita tunda chapter 10 di minggu depan. Ini udah mulai masuk pelajaran-pelajaran penting untuk NLP, ya. Jadi minggu depan kita bahas LSTM dan modern recurrent neural nets. Minggu depannya lagi attention dan transformer. Attention dan transformer ini adalah elemen atau building block dari GPT, Gemini, dan semua language model yang ada, ya. Hati-hati belajarnya di area sini, memang agak sulit, ya. Tapi kejar pemahamannya, ya. Jangan ukur diri kalian dengan kemampuan kalian bikin code misalnya, menghafal code, nggak ada gunanya itu, ya. Atau menghafal matematik, itu juga sama aja, nggak ada gunanya, karena matematik is just a language untuk translate idea ya secara lebih formal dan diterima di seluruh dunia. Oke?
Oke, so slide-nya, unfortunately slide-nya sudah saya bahas. Jadi kalau kalian butuh slide ya nanti kalian lihat di slide di minggu ke keberapa kita ini ya, ada slide di sini. Minggu depan kita akan belajar LSTM dan GRU ya. Silakan lihat slide-nya week 6 ya. Sebaiknya kalian juga lengkapin pemahaman kalian dengan books ya. Karena kan kalian code udah bebas ya. Matematik juga bisa minta di ChatGPT. Tapi books untuk common sense dan understanding saya sangat menyarankan kalian baca D2L bersama dengan DLFC. Oke? Oke. Saya dan Jesse semester ini akan menulis buku. Saat ini kita lagi menulis buku Machine Learning via RAS ya. Jadi buku ini mengajarkan bagaimana membuat machine learning model, implementasinya menggunakan RAS programming language, mulai dari very basic foundation, sampai ke neural network, backpropagation. Di sini ada di chapter 8. Ini chapter 8 dari MLVR, machine learning via RAS. Any one of you pengen join untuk membuat buku ini lebih baik dan berguna buat orang lain, silakan kontak ke JC nanti di saat kita udah publish. Kalian bisa kasih masukan untuk buku ini jadi lebih baik ya. Selain itu juga kita akan lanjutkan untuk menulis bersama buku Deep Learning via RAS. Ini belum start. Saya harapin start dari course ini. Juga language model via RAS ya, dan reinforcement learning via RAS. Dengan AI kita bisa belajar lebih cepat, bahkan bisa membangun knowledge kita, merevisi knowledge kita, yang sering orang sebut reskilling, relearning, ya, unlearn di era AI. Oke? Nanti kita akan info kalau bukunya udah selesai. Oke, saya stop sampai di sini. Silahkan lanjut dengan Jesse. Sebelum ke Jesse, kalau ada pertanyaan, silahkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Masih pada ngikut sampai sekarang kan ya? Belum ada yang lost kan? Iya, Pak. Oke, good. Memang saya agak cepat karena kita pengen sampai ke NLP ya. Jadi kalian saya harap bisa belajar dengan cepat, pakai ChatGPT, belajar dengan cara AI. Saya stop sampai sini, silakan Jesse lanjutkan untuk bikin language model pakai RNN klasik atau vanilla RNN. Oke, Pak. Nah, terima kasih. Izin share screen terlebih dahulu. Oke. Selamat datang semuanya di sesi seperti biasa praktikal kita di kelas Deep Learning dan Computer Intelligence ya. Seperti biasa kita akan coba implement ya. Gimana sih arsitektur dari RNN atau Recurrent Neural Network dengan bantuan ChatGPT supaya kita bisa bareng-bareng ya bisa dibuka dulu. Kalau belum dibuka ChatGPT dengan Google Colab-nya seperti biasa. Dari sini kita coba implement ya. Oke. So, untuk yang pertama kita bakal coba implementasi dari RNN yang masih sederhana ya, belum yang LSTM atau GRU. Kita bisa langsung prompt aja di ChatGPT, write Python code in Google Colab, implementing simple RNN from scratch. Coba kita prompt dulu ya untuk simple RNN ini dia.
Oke, dia coba ngebuat kelas simple RNN, terus dia ditentuin ya, waste-nya ada apa aja, terus dia definisiin juga forward function-nya, dan dia udah langsung nge-initialize. Kita copy di code dulu, terus kita coba paste ke Google Colab. Oke, kita dia di sini udah buat example usage-nya ya. Dia yang pertama ngebuat sebuah sequence. Di sini dia sebuah sequence sine wave ya. Jadi sebuah sinyal sin, gelombang sin maksudnya. Gelombang sin, terus dia coba ngepredik lanjutannya seperti apa. Mungkin dari sini kita bisa coba ini yang simpelnya. Simpelnya dia itu karena RNN bagusnya untuk series, dia nunjukin sampelnya adalah uh, sequence sebuah gelombang. Tapi nanti kita bisa coba untuk teks juga, karena sejatinya kan teks itu sequence of words ya. Nanti kita coba bisa di convert jadi numbers, karena RNN dia accept-nya numbers. Kita coba dulu, mungkin dari sini kita coba ini ya, karena dia tipenya adalah sine wave, coba kita mungkin plot aja uh, dari sequence-nya dan hasil output-nya. Oke, ada dua response. Yang pertama, dia yang satu ngapain, yang satu kita pilihin aja, kita soalnya di Google Colab ya. Fill code. Nah, sekarang kita coba. Oke, jadi ini ada original sequence ya, jadi kelihatan gelombang scene ya. Sedangkan ini RNN outputnya mungkin dia nggak begitu bagus ya kalau dilihat dari hasilnya juga. Tapi setidaknya sudah sedikit merepresentasikan dari sequence aslinya. Mungkin kita bisa coba minta ya, lanjutin uh, sine wave-nya. Jadi ini kan, kalau ini kan dia di yang sama ya. Coba kita minta, kita coba prompt the China sine wave. Nah, to Korean sine wave to generate five sorry, for aja deh, for generated sine wave from RNN model. Oke, dicoba buat functionnya untuk beberapa stepnya. Oke, kita copy the code. Mungkin yang beberapa kalian jika pas ke prom pertama dia nggak nunjukin sine wave ya, mungkin ada beberapa sequence lain. Antara mungkin itu ada sequence yang minta sequence yang ada kelanjutannya atau continue ya, atau bisa update promnya, misalnya if I could in Google Colab implementing simple RNN from scratch using sine wave function gitu for the dataset. Ini kebetulan hasil promnya itu dia pakai sine wave, jadi kita coba pakai sine wave aja. Terus kita coba copy paste di code tadi ya.
Oke. Oke, di sini agak tidak sesuai yang kebayang ya. Coba kalau kita ganti ya, coba kita ganti-ganti nilai dari additional step-nya. Oh, jadi additional step itu banyaknya titik setelah uh, original data kita ya, original sequence kita. Jadi ini original yang biru ini sampai di step 9 ya, itu original sequence kita. Nah, dari situ dia coba generate nambah, berarti sini coba 6 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini dia coba nge-simulate gimana sih kira-kira lanjutan dari data yang kita punya seperti apa. Dia coba ngeprediksi poin selanjutnya itu di mana. Nah, mungkin dari sini kita coba bisa cek dari accuracy dari model itu seperti berapa. Seperti biasa, langsung prom aja, write initial, to check that model's accuracy. Jadi ini coba pakai MSE ya, dari sequence-nya dan errand outputs-nya. Oke, di sini kalau dari akurasinya di MSE-nya, mean square error-nya, di antara yang garis biru ini dengan garis oranye ini, kan garis biru itu originalnya atau datasetnya, sedangkan yang oranye itu hasil output dari model, itu sekitar di 0,3 errornya. Jadi mungkin bisa di-improve lebih lanjut, tapi nggak jelek-jelek banget lah. Masih kelihatan pola dari data kita data yang kita pakai seperti itu. Mungkin beberapa bisa uh, dicoba di-adjust ya dari model yang udah dibuat. Nah, kalau sudah, mungkin sampai sini ada mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut ke showcase selanjutnya. Sebentar, D2L. Oke. Nah, salah satu yang penting ya dalam RNN, tadi udah dijelasin Bapak juga, itu adalah namanya backpropagation through time. Jadi di sini kita salah satu penting ya, biar dia preventing occasional massive gradient misalnya. Kita bisa minta ChatGPT misalnya untuk yang penjelasannya lebih lanjut, misalnya explain namanya backpropagation through time atau disingkatnya itu BPTT. Nah, jadi salah satu yang penting, aspek penting dalam RNN itu adalah namanya tadi ini ya, BPTT, untuk print RNNs. Jadi sebenarnya dalam model seperti ini biasanya itu ada backpropagation. Nah, tapi di sini dia nge-extend lah untuk feature-nya. Ada untuk temporal aspect of RNN. Nah, pertama itu kita bisa unrolling, step-stepnya yang pertama itu ada kayak unrolling RNN over time, terus dia ada forward pass-nya tadi ya, kita nge-compute loss function-nya, terus dia baru laksanain namanya backpropagation, itu calculating the gradients of the loss with respect to the output from the final time step. Jadi dari depan dia ngecek belakang lagi, itu namanya backpropagation. Terus dicoba nge-update weights-nya, tadi ya ada weights yang di sini ya. Di sini kita nge-set weights-nya, kalau nggak salah. Ya, di sini.
dan terus dicoba finalize lah untuk PPTT-nya. Kita coba ya untuk bisa nggak di-implement PPTT di model kita yang tadi. Kita langsung prompt aja, uh, implement PPTT on our previous model. Coba dimodify RNN modelnya. Dia set forward function dan juga dia set backwards function ya. Tadi ya, pertama dia coba compute MSE, terus backpropagate to hidden layers, step gradients, terus dia coba ada ini train function-nya. Ini juga udah kasih train example-nya. Jadi kita bisa langsung run aja semua ya. Kita copy di code aja sambil coba run. Video prompts-nya terlebih dahulu. Oke, di sini dia coba ngetrain ya tadi menggunakan BCT tadi ya. Kalau lihat dari kodenya tadi ini ada trainnya tadi sudah dicoba bikin sequence lagi sama, terus dia nge-initialize model tadi. Di sini ada hyperparametersnya, mungkin bisa di setting-setting nanti ya. Nah, terus dia coba prepare, train the model, compare. Nah, di sini bisa kelihatan ya, untuk epox-nya di 100, loss-nya segini 0,8. Nah, di sini bisa dilihat itu bahwa dia tuh lebih merepresentasikan dataset yang kita punya atau original sequence sebelumnya. Nah, mungkin kita bisa coba lagi ya tadi untuk minta uh, from uh, yang sama dengan tadi. Coba generate sine waves lanjutannya. Coba continue. Bikin functionnya. Oke, copy the code. Nah, ini kemungkinan bisa jadi dia uh, namanya overfitting ya. Dia jadi kalau ada original ngikutin time step-nya original sequence itu yes, bagus. Sedangkan kalau dicoba predik yang nggak ada di original sequence itu kurang bagus. Nah, kemungkinan besar ini overfitting. Coba kita set kalau misalnya 40 ya misalnya banyakin aja. Oke, makin gak jelas. Nah, ini kemungkinan besar tadi overfitting. Kemungkinan juga data set yang kita punya itu terlalu sedikit, jadi dia belum apa ya, belum belajar dari dataset kita. Soalnya ini kalau dilihat kan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 data. Nah, 10 data mungkin terlalu sedikit untuk suatu model untuk belajar ya. Coba kita coba prom aja. Sorry. Uh, copy the prompt first. Apakah dia lebih bagus? Hmm, sorry. Email sequence. Overall large ya. Kita coba dia nggak ngetrain lagi. Kita edit and train the model. Yeah. Oke, dicoba sampling mark points.
Ini juga generate sequence yang baru ya. Untuk kita copy aja dulu. Taruh bawah sini. Oke, ini lebih datanya lebih banyak. Cobain parent space. Di sini tuh ada 4 ya. Kalau nggak salah nih, dia ngebuat array dengan space yang bisa di-define. Jadi kalau kita set di sini 100, harusnya dia lebih banyak titik ya. Di sini kan ada, harusnya sesuai yang di sequence length ini. Kalau tadi 50, berarti harusnya di sini ada 50 ya, sampai di sini 50 benar. Coba kita ganti jadi 100 deh. Harusnya jadi lebih banyak. Oke, dia lebih padat. Kita coba aja dulu. Return dan convert sequence, dicoba nge-train lagi ya, benar. Di sini kita coba train. Oke, untuk di data originalnya dia nggak begitu mirip, tapi kita coba untuk uh, lanjutannya ya. Mungkin apakah kita bisa pakai function sebelumnya, additional step, generate RNN, kita coba ya. Apakah kode yang di sini bisa dipakai lagi? Oke, bisa juga. Tapi di sini kelihatannya masih masih kurang representasikan ya dari data yang kita punya ya. Karena sejatinya untuk training training data itu aslinya pakai data set yang besar. Sedangkan kita coba pakai yang sedikit aja, mungkin itu nggak terlalu represent lah atau akurat datanya. Nah, nanti kita coba untuk di teks ya. Mungkin kalau di teks itu hasilnya nanti kita coba ya. Hasil karena kita pakai dataset simple ya, bukan yang kompleks juga. Kita coba untuk train RNN modelnya. Pertama kita bisa minta ChatGPT untuk ngebuat datasetnya. Kita bakal coba buat pakai synthetic corpus dataset ya. Jadi minta ChatGPT buatin. Kita kita langsung chat aja di ChatGPT. Misalnya write a Python code to create corpus, sorry, corpus text from patterns to generate text for model. Nah, kita coba ya. Jadi dia buat corpus patterns. Oke, dia make the corpus lower. Di sini dia define sequence length-nya itu di 50. Oke, kita copy the code aja. Langsung paste ke Google Colab. Jadi kita coba buat model yang generative text ya. Mirip-mirip, misalnya kalau ChatGPT kan itu juga generative text ya. Dia ngepredik kata selanjutnya tugasnya. Sorry ini. Jadi pertama dia define corpus text-nya, pre-processing dulu. Jadi sebelum dia masuk ke ini, masuk ke modelnya. Nah, di sini dia itu create list of unique characters in the corpus. Apa yang dilakukan di sini itu maksudnya adalah namanya bukan encoding, tokenization. Jadi dia ngubah karakter jadi angka. Nah, itu namanya tokenization ya.
Di sini ya dia set itu per karakter. Jadi untuk setiap karakter itu punya angka yang berbeda. Di sini dia satuin, jadi untuk setiap karakter dia ada angkanya. Nah, setiap angka itu ada karakternya. Oke. Di sini dia coba sequence length-nya, hyperparametersnya ya. Step size-nya dia satu per satu. Sorry. Langsung bisa kita copy aja. Code apa udah ya tadi? Oh, udah tadi ya. Kita copy code bawahnya untuk yang define RNN modelnya. Oke, dicoba training. Ada 20 epochs ya. Di sini dia set berapa epochs. Oke, defaultnya 20. Oke, dia udah selesai trainingnya. Uh, Habis itu apa nih? Generate new text bener ya. Uh, Kalau di kalian nggak muncul ya, misalnya tadi habis minta write the Python code to generate to create corpus text from patterns to generate another text tadi ini ya. Maksudnya dari prompt ini cuma dikasih misalnya dia cuma nge-generate corpusnya, kalian bisa coba prompt selanjutnya misalnya ini berarti build a RNN model to train the previous corpus dataset gitu. Sedangkan kalau ini uh, write Python code misalnya to generate new text from trained model seperti itu. Tapi ini kebetulan dia udah ngasih semuanya ya. Kita bisa langsung kopas aja untuk generate text-nya. Kita coba dia hasilnya gimana. Jadi dia start in the beginning, dia coba ngepredik teks selanjutnya itu apa sih? Seperti itu. Ini non charge generate kayaknya kalau dilihat ya. Jadi ini function, model ini pakai apa? Ada seed-nya, seed itu awalnya, beginning-nya. Ini function untuk oh ini tadi ini ya mapnya ya. Jadi bisa di translate dari angka ke karakter lagi dan dari karakter ke angka. Terus ini berapa prediksi lanjutan setelah teks si teks ini. Nah, di sini kelihatan ya. Kurang bagus juga. In the beginning uh, ini agak nggak jelas. Mungkin tadi ya, karena pertama dataset kita cuman hanya sintetik aja, dia bukan dataset asli. Jadi mungkin kelihatannya uh, nggak bener juga. Tapi kita coba lihat di sini ada lossnya di akhir itu 1,7. Coba ya kita minta misalnya uh, make the ininya larger ya, corpus text-nya ya. Mungkin dia terlalu kecil. Kita prompt aja, make the corpus larger. Oke, dia buat full text ya. Dia buat cerita gitu ya, cerpen dikali 10 biar dia bisa train lebih bagus mungkin ya. Uh, kita copy aja semuanya. Pertama dia ngebuat korpusnya, korpus yang baru. Ini recruit from first, apa itu recruit? Ini udah. Belum ya? Sorry. Oh, udah kali. Tadi setelah prompt pertama, kode pertama maksudnya. Terus kita lanjut ke code selanjutnya, dia nge-build modelnya lagi. Lu ngetrain, oke, dia gagal. Interpreter, this is, oke kita coba
coba debug ya ke kita GPT. Di sini copy line-nya error-nya aja di sini ya. File argument, drive execution error. Nah, ini mungkin kepanjangan ya. Kita bisa ini langsung ke bawahnya aja. Kita coba debugging sedikit. Oke, revise. Coba coba sequence-nya dicek, embedding-nya, terus dia coba compile model, cek the code. Langsung semua aja nggak apa-apa. Kita coba. Oke, sekarang udah jalan. Nah, ini lumayan lama ya. Kita coba. Oh, kita belum ganti runtime-nya. Oh, lama. Sorry. Restart aja nggak apa-apa. Dan di runtime. Ini jauh lebih cepat daripada CPU ya. GPU-nya dari collab. Nah, kalau sudah bisa run all lagi dari awal. Oke, ini hasilnya beda juga. Coba lihat hasil trainingnya. Oke, kasih ulang. Nah, kita balik ke sini. Coba di run. Oke, much faster. Oke, udah 20. Oh, belum ya. Bawah ya. Sorry, sorry. Ini coba generate tadi ya. Oke, coba generate ulang yang tadi model kita udah buat in the beginning. Masih nggak jelas. Coba dari sini apakah dia bisa belajar. Nah, di sini lebih cepat ya. Kelihatan juga loss function-nya berkurang. Tapi nggak menjamin model yang kita buat itu hasilnya bagus juga. Kita coba lihat nanti tes setelah dia berhasil di train. 13. Apakah untuk generate-nya belum ada ya? Oke, dia udah selesai training, kita prom lanjut aja untuk uh, generate uh, next text ya misalnya. Uh, right, uh, sorry, give me a code aja. Give me a code to test the model by generating a new text misalnya. Sorry, by generating a text after still text. Jadi sama aja kayak yang tadi ya. Ada step-nya dicoba generate setelahnya. Kita coba copy aja. Oke, error. Cannot reshape array of size 26. Seperti biasa kita copy aja kalau ada error. Coba debugging. Kita tahu alasannya kenapa. Slash dan required sequence line. Oke. Ini cuman harusnya ganti itu dia. Kita coba aja dulu. Copy code yang baru. Oh iya. Copy nya.
copy the prompts. Oke, ini masih nggak jelas karena kita ya dataset yang pertama kecil, walaupun kita udah besarin ya. In the beginning there was, tapi setidaknya kelihatan agak ada presentasi lah. Ada beberapa kata yang kelihatan, misalnya kayak and, we stand, dan lagi all, tall, the rooms. Nah, mungkin itu lebih nggak jelas ya. Mungkin biar lebih apa ya? Biar dari kata-katanya kelihatan, yang kita bisa lakukan adalah kita tokenize itu berdasarkan teksnya, jadi bukan per karakter. Kan kalau ini dia habis syntax kita, in the beginning there was, kan di sini ada ya, the beginning there was, dia prediksi setelahnya itu per karakter, jadi dia ngecek karakter ini, karakter ini, karakter ini, dan selanjutnya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita train modelnya, tapi kita encode-nya itu uh, per words. Jadi lebih lebih kelihatan lah setiap word-nya. Cuman mungkin urutannya itu kita cek nanti. Apakah bagus, apakah bisa dimengerti gitu ya. Coba kita minta ChatGPT, uh, train the model again, using the same data, corpus, but tokenize on word level. Oke, dia coba tokenize the corpus. Terus kita tokenize corpus level-nya. Kalau kita baca codingnya ya, sequence length sama kayak tadi, dicoba generate sequences-nya juga. Terus dia coba fit the model again. Kita coba copy the code-nya aja. Lanjut ke Google Colab. Coba training and fox ke 20. Dan dari sini kita coba apakah bisa pakai kode sebelumnya untuk generate text. Model si text harusnya sama ya. Di sini nama modelnya itu ada model juga, jadi harusnya nggak beda. Kita copy aja di sini, kita run lagi. Oke, ada error. Oh ya, di sini pakai masih generate per karakter ya. Kita berarti harus minta ChatGPT lagi. Dari sini aja ya. Samain aja promnya. Coba to test the model with writing the text. Oke, sekarang dia harusnya per teks ya dia. Teks per word maksudnya. Per word please. Kita copy the code. Oke. Di sini kata-katanya jelas ya, maksudnya karena kita per kata. Cuman urutannya masih masih kurang bagus. In the beginning there was environment, secret environment. Nah, dia masih kurang ulang. Dia tuh mirip. Kalau dilihat tuh mirip responsnya. Kalau pakai GPT tuh, itu yang jeleknya itu masih acak adul lah ya, urutannya. Masih banyak yang ulang-ulang, mirip-mirip lah. Nah, sebetulnya biasanya area itu aslinya di apa ya? Di trennya pakai korpus apa sih? Soalnya kan kita dari tadi kita coba cuma pakai sintetik kayak gini ya. Ini begini teks sederhana. Aslinya kan nggak mungkin. Misalnya orang pengen train RNN terus hanya pakai korpus teks yang segini kecil gitu ya. Nah, kita coba tanya ChatGPT. Misalnya in practice, sorry, misalnya in real world practice, what data set used to train RNN models? Oke, di sini dia bilang
misalnya dari Wikipedia, jadi full Wikipedia text dia coba, dan artikel dia masukin semua buat train model. Terus dia ada web crawling ya di sini. Jadi semua dataset dia crawl, misalnya ada IMDb reviews, Twitter sentiment, masih banyak lagi. Nah, salah satu yang biasa dibuat itu misalnya dari ini ya, ada namanya uh, Shakespeare namanya. Kalau Shake, sorry. Nih kalau ini udah dibuka, The Whole Complete Works of William Shakespeare. Di sini kalau dari teksnya ya, ini isinya Word of Shakespeare. Kalian bisa coba untuk tren sendiri ya, coba trennya sendiri. Misalnya dari sini ya, share teksnya, mungkin dengan minta bantuan ChatGPT juga. Di sini isinya semua hasil karyanya. Mungkin nggak semuanya ya, karena ini hitungannya banyak banget. Mungkin butuh juga device yang sangat mumpuni. Tapi aku ada contoh. Uh, Kemarin kita coba lihat lagi. Hmm, Oke, ini change share screen. Oke, harusnya udah. Di sini ada contoh ya. Ini dia coba uh, ngetrain model RNN. Dia sini mah udah pakai STM-Jarrer ya, tapi nanti kita lanjut. Dia coba ngetrain pakai teksnya Shakespeare. Di sini ada teksnya yang tadi udah download ya. Nah, di sini mungkin terlalu panjang. Kemarin memorinya nggak muat, nggak kuat. Jadi di sini cuma seperlimanya. Jadi seperlima dari total Shakespeare coba di train. Coba di save modelnya. Kalau kalian mau coba nge-save model yang udah di train bisa prom aja. Nanti bisa di save ke model-model file ini. Jadi bisa langsung dipakai. Di sini ada kode. Nah, di sini ada kode untuk ngetesnya. Sebenarnya sini ada kode juga. Pertama mirip aja ya tadi. Kalau di main sini dia coba nge-tokenize teksnya, dicoba buat di encode atau bikin sequence-nya, dan selanjutnya untuk di train. Di tes ini dia cuma ngetes model yang udah kita punya dengan coba kata yang baru ya. Kalau di run, nah, oke, dia coba nge-generate teks ya dari pakai LSTM tadi. Kalau kita masukkan to be or not to be, a man and the world. Nah, ini lebih, tapi ujung-ujungnya juga dia ulang-ulang ya. Masih kurang bagus hitungannya. Jadi emang untuk nge-train model-model kayak gini butuh power yang besar, tapi setidaknya kalian tahu gimana sih cara implementasinya dari area model yang kita udah buat ini. Nah, ini kalau yang dari sini lebih kelihatan, mungkin lebih bagus ya. To be or not to be, uh, pet and have lions swallow in the world. Oke. Nah, ini lebih bagus yang penting dari sini. Nah, mungkin udah sampai sini aja. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita selesaikan. Oke, jika tidak ada yang tanyakan, untuk penugasan selanjutnya akan dikabarkan secepatnya di grup. Jika ada pertanyaan tentang penugasan sebelumnya atau yang akan datang bisa langsung seperti biasa di grup, uh, atau bisa langsung PC aja. Oke, uh, terima kasih semua. Pertemuan diselesaikan.